Kemunculan pandemi COVID-19 ini bisa dibilang menjadi malapetaka bagi mayoritas umat manusia. Selain mengganggu kesehatan, pandemi ini juga memiliki dampak yang besar bagi perekonomian. Ekonomi masyarakat yang terganggu ditambah imbauan untuk membatasi mobilitas di luar rumah membuat banyak pelaku usaha baik skala besar maupun kecil susah payah untuk bertahan hidup. Banyak perusahaan dari skala kecil sampai skala besar merugi, bahkan sampai gulung tikar. Laporan dari Financial Times, ada 46 perusahaan dengan aset 1 miliar dolar atau sekitar 14 triliun menyatakan diri bangkrut hingga 17 Agustus 2020 tahun lalu. Kebangkrutan skala kecil pun terjadi. Sebanyak 424 perusahaan menyatakan bangkrut menurut analisis S&P Global atas perusahaan publik dan perusahaan swasta yang memiliki utang publik. Di Indonesia, 3 perusahaan retail besar yaitu Giant, Matahari, dan Sentro bahkan akhirnya menutup gerai mereka akibat mengalami kerugian. Namun di balik semua itu ada satu bisnis yang mendulang keuntungan besar di balik malapetaka pandemi ini. Ya, perusahaan farmasi produsen vaksin. Terlepas kontroversi konspirasi COVID ini adalah buatan manusia atau bukan, yang jelas sekarang ini vaksin merupakan kebutuhan yang sangat wajib bagi seluruh dunia. Dunia yang kian mengglobal membuat ancaman penyebaran penyakit antar benua turut meningkat. Vaksinasi dianggap sebagai metode ampuh untuk mencegah merebaknya penyakit sehingga produktivitas tetap terjaga dan biaya pengobatan dapat ditekan. Technavio, salah satu peneliti teknologi dan konsultan bisnis global terkemuka, memprediksi bahwa pendapatan pelbagai perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin akan mencapai sekitar 61 miliar dolar Amerika pada 2020. Sementara, nilai pasar vaksin dunia hari ini ditaksir mencapai 24 miliar dolar US. Data Statista menghimpun perusahaan farmasi asal Inggris, GlaxoSmithKline atau GSK, tercatat sebagai perusahaan yang menguasai 23% pasar vaksin dunia. Tahun lalu, perusahaan tersebut menghimpun pendapatan hingga 7,2 miliar dolar Amerika atau 107 triliun rupiah. Di bawah dominasi GSK ada nama Merck & Co., sebuah perusahaan farmasi asal Amerika Serikat. Perusahaan tersebut berhasil mengantongi 6,54 miliar dolar US atau setara dengan 97,8 triliun dari penjualan vaksin di seluruh dunia dengan pangsa pasar 18%. Posisi ketiga ditempati oleh Sanofi SSE, sebuah perusahaan farmasi asal Prancis. Sanofi menguasai sekitar 17% pangsa pasar vaksin di seluruh dunia. Selanjutnya Pfizer, perusahaan farmasi asal Amerika yang menguasai 13% bisnis vaksin di seluruh dunia ini dengan pendapatan 6 miliar dolar US atau setara dengan 89,9 triliun pada tahun 2017. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang diakui sebagai pemasok vaksin di kawasan ini oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Selain itu, sebanyak 132 negara telah mengimpor vaksin dari Indonesia. Perusahaan farmasi milik negara, PT Bio Farma, tercatat sebagai satu-satunya produsen vaksin dan antisera di Indonesia. Ia memiliki kapasitas produksi sebesar 3 miliar dosis yang terdiri dari 14 jenis vaksin terbesar di Asia Tenggara. Dari data ini kita bisa lihat seberapa besar keuntungan dari bisnis vaksin ini kan. Dari sebuah wawancara, mantan Menkes Siti Fadila Supari pun mengatakan bahwa dengan keuntungan seperti ini, perusahaan-perusahaan farmasi besar ada kemungkinan akan merencanakan pandemi-pandemi baru kalau melihat keuntungan sekarang. Bahkan dikutip dari CNBC, produsen vaksin diperkirakan bisa meraup pendapatan sebesar 25 miliar US dollar lebih per tahun atau setara 365 triliun rupiah. Jadi apakah ini benar tujuannya untuk keselamatan manusia atau bisnis belaka?